بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla terus-menerus curahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Firqatin Najiyah, Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari, kemudian kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya karim. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pembahasan kita terkait hadis-hadis perpecahan umat, perselisihan umat. Kita ambil poin keempat di situ ya, hadis keempat ya. Halaman berapa di terjemahan? Tentang hadis perpecahan umat ya. Berapa? Halaman 2. Baik. Halaman 2 ya. Coba lihat bukunya. Ya, betul. Jamaah yang punya buku bisa lihat di halaman 2. Ini pelajaran sangat penting jamaah untuk kita pelajari, untuk kita bahas, karena manusia dalam bermetodologi dalam agama macam-macam, sehingga kita sangat butuh kepada pelajaran ini. Saya berkata di sini seharusnya kita mempelajari kitab-kitab seperti ini rakus, tamak, semangat harusnya. Karena ini pembahasan sangatlah urgent jemaah. Kita salah dalam urusan ini, ya salah terus kesononya. Ya, ini pelajaran sangat penting. Kayaknya dasar, cuman penting sekali jemaah cintai SWT. Biar kita tahu bagaimana bermanhaj yang benar, bagaimana cara beragama, ya, metode beragama yang benar, sesuai yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berpanjang kalam, kita langsung ambil hadis yang dibawakan di sini terkait tentang perpecahan umat. Yang hadis ini jemaah jalan-jalannya banyak ya.
Ya, jalur periwayatannya banyak. Lafal-lafalnya juga banyak. Sehingga kalau boleh dikatakan hadis ini sudah ditalaki oleh umat secara umum gitu ya. Dalam artian sudah dikenal, sudah didengar dan dipelajari oleh umat secara umum. Sangat populer, masyhur sekali hadis ini. Ya. Ya, karena jalurnya yang banyak, syawahid yang banyak, sehingga menjadikan dia bisa menjadi hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bahkan sebagian ulama tegas ketika ditanya, sahih, hadis sahih. Ya. Dikatakan di sini oleh beliau, dibawakan langsung, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitabi iftaraqu ala 72 millah. Wa inna hadhihi al-millah ya wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73. 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة." Ketahuilah, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian min ahlil kitab, dari orang-orang yang memiliki kitab atau utul kitab, diberikan kitab. Maksudnya kitab apa di sini? Taurat dan Injil. Yahud dan Nasara. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqu ala 72 millah. Perinciannya Yahudi 71, Nasrani 72, nanti baru Islam 73. Miris dengarnya ya. Tapi piye meneh. Sudah takdir Allah, ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Jadi Yahud 71 pecahan. Ya. 70 ya di neraka sesat. Satu alal huda yang berada di atas petunjuk yang mengikuti ajaran Nabi Musa dengan kitab Taurat yang original, tidak dirubah, tidak ditahrif. Kemudian orang Nasara itu terpecah menjadi berapa? 72. Ya. Yang 71 di neraka, dhallal, sesat. Kemudian yang satu ya alal huda, di atas petunjuk, selamat. Yaitu yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang original ya, dengan kitab Injilnya yang tidak dirubah. Sekarang Injil tiap tahun dirubah. Sekar PDW pendetanya. Ya ta? Yang haram jadi halal. Ya. Babi khomer haram jadi halal. Ya ta? Jangan pula ada orang yang menancapkan diri jadi ulama umat katanya, kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Terjadi tidak? Terjadi. Allah bilang haram, Allah. Boleh-boleh aja. Rasul bilang haram, Allah. Boleh-boleh. Nggak apa-apa. Dengan berbagai macam dalih, bukan dalil, dalih. Untuk membenarkan apa yang Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan tatkala orang mengikuti orang-orang seperti itu, itulah menyembah mereka. Nyembah manusia itu nggak mesti harus apa? Sujud di depan dia. Ikut menghalalkan apa yang dia halalkan padahal Allah haramkan, atau ikut mengharamkan apa yang dia haramkan padahal Allah halalkan, itu batil keibadatuhum dalam hadis Adi bin Hatim. Itulah nyembah mereka sebenarnya. Nggak harus sujud depan dia. Paham ini? Ini yang diistilahkan syirkut ta'ah.
syirik dalam hal apa? Ketaatan. Ya. Kemudian jamaah cintai karena Allah Azza wa Jalla wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini. Maksudnya apa ini? Islam, agama kita. Dalam sebagian riwayat ya wa inna ummati, dengan bahasa apa? Ummati, sataftariqu ummati, dalam sebagian riwayat. Saya katakan di awal tadi, jalur riwayatnya banyak. Bahkan lafalnya juga bermacam-macam. Ya, dalam sebagian riwayat, wa sataftariqu ummati, dan umatku akan terpecah belah. Berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, berpecah belah. Ya, yang membuat kita masih terhibur adalah Nabi masih menganggap mereka apa? Umatku. Walaupun mereka pecah belah, tapi Rasul masih mengakui mereka apa? Ummati, sataftariku ummati. Umatku akan berpecah belah. Ya, cintai sonata. Ya. Kemudian berapa pecahannya? Ala ya kam 73. Berapa? 73. Malah lebih banyak dari Yahud dan Nasara. Tujuh puluh tiga pecahan, golongan, sekte, kelompok. Yang jadi pertanyaan sedikit sebelum saya lanjut menjelaskan hadits ini. Yang menjadi pertanyaan, kelompok yang 73 yang merupakan pecahan Islam ini, itu sudah ada sekarang 73 itu atau belum lengkap 73? Gimana menurut ilmu antum? Gimana jemaah? Udah lebih? Masya Allah. Khilaf ulama. Bambu apus. Ceger ya, ulama ceger. Khilaf. Ya, jadi kalau ada pertanyaan yang 73 ini udah ada apa belum gitu kan? Udah lengkap nggak sekarang nih masa kita nih? Ya, ini majal perselisihan lah di antara ulama jemaah. Masing-masing memunculkan pendapatnya. Ada sebagian ulama yang berusaha untuk apa? Untuk menghitung, ya, memasukkan ini, memasukkan itu, memasukkan kelompok ini, ya, sehingga nanti mentok jadi berapa? 73. Tapi kalau katanya Syekh Utsaimin, ini fihi syai'un minat takalluf. Terlalu maksakan diri gitu untuk memasukkan ini, masukkan ini, masukkan. Padahal kadang antara ini dengan itu perbedaannya cuma dalam satu atau dua masalah. Perbedaan satu dengan dua masalah itu nggak bisa langsung dijadikan sebagai apa? Sebagai patokan untuk, oh berarti ini kelompok kelompok tersendiri dari 73 itu. Paham maksudnya nggak? Jadi sebagian mereka ada yang menyebutkan usul, pokok-pokok dari kelompok-kelompok menyimpang ini. Disebutkan usulnya aja, apa akar-akarnya, biangnya. Kemudian nanti dari biang itu kan muncul yang bukan biang ya, kayak kunyit tuh kan, ini biangnya gede, cabang-cabangnya yang muda-muda banyak kan. Jadi sebagian mereka itu kalau mau menjadikan semua kelompok yang ada jadi biang, sulit. Paham ilustrasi ini? Kalau untuk menjadikan mereka sekelompok yang ada semua jadi biang kesesatan, biang penyimpangan, kelompok sesat yang masuk dalam 73, angel, sab.
Akhirnya mereka seperti Imam As-Safarini itu seolah-olah agak memaksain untuk ambil pokok-pokoknya, biang-biangnya, ya ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya gitu ya. Biang-biangnya, kemudian dari biang-biang ini nanti terpecah-pecah lagi. Karena memang ciri khas ahlul bidah itu suka pecah belah. Lihat tarekat-tarekat, emang satu doang tarekat. Tarekat, wah kayak tenan. Paham? Nah, jadi dari cabang-cabang biang inilah yang kemudian dihitung juga untuk dimasukkan sampai mentok jadi berapa? 73. Agak memaksakan diri. Maka saya agak tenang, saya sangat tenang dengan pendapatnya Syekh. Bahkan rata-rata antum nih yang katanya udah ngaji lama sunnah, kalau saya suruh ngitung, ayo sebut 73. Nah, insya Allah pada keblinger semua, nggak bisa nyebut. Ya nggak? Nah, jadi gimana pemahaman hadis ini? Ana lebih tenang dengan apa yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya bahwasanya 73 ini terhitung mulai dari sejak ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat ya, yang kemudian nanti ya muncul apa namanya benih-benihnya itu dari Khawarij paling tua ya, paling sepuh. Ya, kelompok sesat paling salaf gitu ya. Paling salaf maksudnya paling dulu ya, lugotan secara bahasa itu. Itu sampai nanti hari kiamat. Jadi itu nanti sampai dari sejak wafat Nabi sampai hari kiamat nanti akan lengkap jadi 73. Paham maksudnya? Karena kalau kita mau maksain sekarang masukin ini masukin itu jadi ente masuk 73, wangel jamaah. Paham ini enggak? Paham enggak? Ya. Itu jamaah cintai sunnah ta'ala. Nanti serampangan kita jadinya. Oh ini masuk padahal penyimpangannya masih mungkin 1-2 nihil ya. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Dan apa yang saya sampaikan ini juga akan membentuk pola pikir kita dalam bermanhaj jamaah. Jadi kita nggak jadi ikhwan yang ekstrim. Wah, pokoknya ini 73 nih ente. Finar. Kita doang yang wahidatan fil jannah. Gitu. Ya. Akhirnya antum akan jadi generasi-generasi apa? Ekstrim. Semua dimasukin 73 gitu kan. Ya, dan itu butuh kejelian, butuh ilmu, ya, butuh dhawabit, butuh syurut yang harus kita ilmui dan teliti jemaah, ya. Dan itu sebenarnya asupannya para ulama, bukan asupan kita tuwailibul ilm, penyuntut ilmu, ecek-ecek kayak kita ini ibaratnya, bukan asupan kita itu. Itu serahkan kepada para ulama. Ini masuk tidak masuk dan itu konsumsinya para ulama. Siapa kita jemaah? Ya, kita bisa belajar ngaji, tahu sedikit-dikit sunnah ini udah syukur jemaah. Nggak sampai kita kepada level-level ini masuk, ini nggak masuk dan seterusnya. Ya, itu. Jadi yang menentukan masuk tidaknya ya para ulama punya konsumsi itu. Jadi kita hanya bisa mengatakan, oh itu kata ulama fulan, ini masuk nih, enggak. Kalau kita sendiri yang mau menentukan masuk tuh enggak. Kita rahimallah mera'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah melimpahkan rahmat buat orang yang tahu diri. Ya, jadi kita jangan menancapkan diri kita di posisi yang sebenarnya kita nggak punya kapasitas di situ. Nanti atabil ajaib. Biasanya datang yang aneh-aneh. Dia bawa yang aneh-aneh biasanya. Ya, menyelisihi apa yang menjadi koridor di tengah-tengah para ulama. Kaidahnya para ulama. Ini potongan tadi ini mesti di-share jemaah. Takutnya jarang yang menyinggung gitu kan. Apa yang saya sampaikan tadi itu kalau bisa di-share itu, dipotong supaya kita nggak salah dalam berpola pikir gitu ya. Ya, jadi biar nggak semua orang masukin 73 di final. Nah itu, jelas ini. Kemudian jamaah cintai karena Allah SWT. Makanya kalau kita lihat hadisnya di sini dengan bahasa fi'il mudhari' enggak? Sataftariqu. Sin di sini litahqiq. Nanti tapi pasti. Pasti terwujud. Tahakkuk, tahqiq itu pasti
terwujud, tapi ntar. Berarti kan ada kemungkinan apa? Lengkapnya sampai 73, nanti sampai hari kiamat. Jelas ini? Nah, cintai sonota. Sataftariku ummati. Ya, jadi ada kemungkinan besar untuk dia belum lengkap sekarang dan akan lengkap nanti sampai mentok hari kiamat. Karena nanti semakin jauh manusia dari ilmu, dari akidah yang benar, akan muncul nggak itu? Sekte ini, penyimpangan ini, dan akan muncul nggak nanti itu? Akan muncul. Ya, mencintai sonota. Jadi dari generasi ke generasi itu, dari fase ke fase, ada aja muncul. Ya kan? Yang nyeleneh-nyeleneh dan seterusnya. Ya. Dalam perjalanan hidup kita saja, ada tuh yang baru-baru, kita pernah dulu di zaman kita masih bocil, belum muncul, sekarang muncul nggak? Ya, kita nggak pernah dengar istilah Islam Nusantara dulu, sekarang, ya, mending Nusantaranya sesuai sunnah, Nusantaranya ngaco, ya, yang mencintai sunnah, ya, nggak sesuai sunnah, ya, macam-macam lah bermunculan, mencintai sunnah. Kemudian sekali lagi pecahan umat Islam ini akan jadi berapa kata Nabi? 73. Thintani wa sab'una finnar. Ya. Kata Nabi 72 finnar. Ini sifatnya jazm, pemastian atau wa'id, ancaman. Ancaman. Ya. Berikut tahdzir. Wanti-wanti. Hati-hati lo, awas. Berarti jangan pecah belah. Ya, jangan berpecah belah. Bersatu di atas sunnah. Maka katanya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlul jamaah was sunnah. Kalau realita di lapangan sekarang, survei menunjukkan mereka ingin balik ahlul jamaah, sunnahnya belakangan. Yang penting jamaah ngumpul dulu. Itu enggak yang mereka mau. Ya. Itu yang mereka inginkan. Yang penting kita satu nampan makan, satu meja, satu gedung tempatnya, satu majelis, satu aula. Urusan ente sunnah enggak sunnah, ente bidah enggak, itu nomor paling terakhir. Itu bukan manhaj kita, jemaah. Bukan manhaj yang ditanamkan oleh salaf. Itu kalau manhaj sekedar ngumpul Yahudi dan Nasrani, paling mantap mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu padu, berkolaborasi, padahal apa? Hati-hati mereka apa? Bercerai-berai. Kalau versi manhaj kita, hati dulu bersatu. Satu akidah, satu manhaj. Dengan sendirinya badan ngekor. Badan ikut ngumpul. Ya enggak jemaah? Ya. Ana nggak tahu, ana dari Lombok, antum dari mana masing-masing. Ya toh? Ya, banyak kita yang mungkin secara dekat nggak saling kenal dan seterusnya. Tapi kita satu manhaj, kayaknya nggak ada jarak ya antara hati saya sama hati antum. Kayak lepas, ya nggak jemaah? Ya. Ngaji, ikhwan, plong, nggak ada gap rasanya, nggak ada hijab. Saya punya teman dulu, saya nggak usah sebut namanya. Tapi mau nggak mau ya, antum tahu karena namanya sama dengan nama saya. Jadi CS banget, ya, sama-sama dari Lombok gitu. Cuman ya, sedekat apapun teman saya main bola, teman saya main takraw dulu, ya. Cuman sedekat apapun tetap saja karena dia manhajnya seperti itulah ya, sebelah ibarat. Ya, tetap ada sesuatu seolah-olah ada hijab di hati saya. Enggak plong, enggak apa? Enggak lepas mencintai sonata. Ya. Dan memang al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu ibarat bala tentara. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'arafa minha talaf. Yang saling kenal, yang sekufu itu ruh. Seakidah, semanhaj dia iktalaf. Dia akan
bersatu padu erat gitu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Adapun yang enggak sekupu, enggak seakidah, enggak semanhaj dia, pasti dia akan apa? Bisa berbeda. Yang ngomong siapa tadi? Ya, ustadznya umat ini yang pertama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, gurunya umat ini yang pertama. Kemudian jemaah cintai bapaknya umat ini, karena beliau memposisikan diri beliau bagi kita seperti bapak Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju kita sampai di sini? Setuju ya yang saya sampaikan tadi? Terima? Ada yang masih ragu? Ya, ya Pak. Kenapa Pak? Kalau di sini kita terikat dengan lafal yang datang dari lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Bahwasanya Nabi katakan apa? Nabi katakan apa? Istilah-istilah yang nggak langsung nggak nyebut angka, ya, tapi ada maknanya dalam bentuk angka. Itu yang kita kenal contohnya rahat misalnya. Orang Arab suka mengatakan ar-rahtu. Ar-rahtu itu 10 ke bawah, Pak. Ya. Tapi kalau untuk perpecahan ini, tidak ada istilah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekali lagi katakan, orang Arab kadang membahasakan jumlah tersebut, nggak langsung nyebut jumlah, tapi dengan istilah, tapi dia memiliki makna dalam jumlah. Seperti kalimat apa? Ar-rahat. Rahat itu 10 ke bawah jumlahnya. Tapi untuk di hadits ini tidak menggunakan apa? Mustalah, tidak menggunakan istilah, ya, yang biasa dipakai oleh orang Arab, tapi langsung menyebut jumlah. Maka kita terikat dengan apa yang datang dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang akan berjumlah 73. Dan bayangkan Pak, dari wafatnya Nabi sampai kiamat nanti berapa tuh jaraknya? Wajar kalau lengkap sampai 73. Karena umat ini umat Muhammad sangat banyak, dan pola pikir dia dan pengaruh-pengaruh pemikiran sangat banyak sampai akhir zaman nanti kan Pak ya. Apalagi mungkin sekarang nggak terlalu banyak Pak. Nanti setelah kita mati mungkin anak cucu kita udah nggak ada, generasi-generasi yang semakin belakang kan kata Nabi semakin parah ya, semakin jelek, semakin buruk, semakin rusak. La ya'ti zamanun 'alan nas illa wa ma ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang satu masa bagi manusia kecuali yang setelahnya semakin buruk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sangat kemungkinan ya bermunculannya lebih banyak lagi kelompok-kelompok itu nanti mungkin setelah kita mungkin sudah berkalang tanah. Bisa dipahami maksud saya Pak ya. Nah itu. Jadi kita terikat dengan lafal yang datang dari Rasul. Rasul bilang 73, ya wes terima. Nabi bilang sekian, ya sudah. Ya, yang belum tentu ada di zaman sekarang. Karena sulit kita untuk bilang, oh sudah ada 73 sekarang. Angel Pak, susah untuk bilang seperti itu. Kemungkinan besar akan ada munculnya lagi sisa-sisa yang banyak itu nanti di akhir-akhir zaman yang semakin apa? Semakin rusak, semakin terpuruk kondisi, semakin bodoh manusia. Ya toh? Kata Nabi, nggak datang satu masa kecuali masa yang setelahnya semakin buruk. Maka apa? Cocok kan kalau semakin buruk masa, manusia semakin buruk, ya semakin cocok untuk muncul pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang. Paham maksud saya Pak ya? Barakallahu fiikum. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thintani wa sab'una finnar." Ini juga tolong supaya tidak memunculkan generasi-generasi sunnah ekstrim, tolong jangan dipahami letterlek hadis ini 72 pasti di neraka. No. Bukan begitu yang kita pahami dan dijelaskan oleh para ulama. No, nggak kayak gitu. Ini sifatnya apa sekali lagi? Wa'id. Ancaman. Hati-hati loh, bisa mampir di neraka loh. Sesuai dengan kadar penyimpangannya. Lama dia di neraka itu sesuai dengan kadar apa? Kesesatan dan penyimpangannya. Dan itu adil nggak Pak? Adil nggak dari Allah? Adil. Sesuai dengan batas level penyimpangan dia, kesesatan dia, segitu ya
lama dia berdomisili di neraka, itu keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, yang mencintai karena Allah sesuai gitu kan. Nah, saya ingin luaskan sedikit juga supaya kita nggak dituduh suka menjas orang, suka membidahkan orang. Kita kalau bawakan hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur, awas hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama ya. Kalau dalam masalah duniawi monggo kerso apa istilahnya tuh? Monggo kerso gitu. Apa bahasa orang Jawa tuh? Nah, silahkan. Antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Urusan dunia kalian lebih paham kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Ya, Nabi nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, nggak ngerti itu, nggak ngerti ini apalagi. Kita ngerti, monggo kerso, nggak ada masalah. Ya, paling bid'ahnya bid'ah secara bahasa, baru bahasa secara bahasa. Ya, ini yang diwanti-wanti adalah buat perkara baru dalam urusan agama yang tidak pernah distempel Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kalau bahasa ilustrasi saya nggak lewat di meja Nabi kita. Oh ini amalin, nih amalin, iki ora, misalnya begitu. Nggak distempel sama Nabi. Ini nggak sah nih, nggak bisa. Nggak lewat meja Nabi lah ibaratnya. Ya, kalau kita ibaratkan Nabi kita direktur umat ini gitu kan, mencintai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bilang, awas hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala perbuatan yang baru dalam urusan agama itu yang dibuat-buat, yang laisa alaihi mithalun sabiq, enggak ada contoh ya yang sebelumnya, ya. Dan ini yang tidak masuk dalam masalah-masalah masalihul mursalah ya. Ada yang masuk dalam masalihul mursalah karena berhajat, ya. Dulu Quran, dalil mereka kan selalu Quran tidak ada dibukukan di zaman Nabi. Abu Bakar, Utsman membukukan. Bid'ah dong. Ya di zaman Nabi belum selesai wahyunya Pak, mau dibukuin apa? Ya. Paham maksud saya enggak? Ya, di zaman Abu Bakar udah lengkap. Udah sempurna. Nabi wafat sudah berhenti wahyu, udah lengkap enggak? Adil Allah wafatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, udah lengkap sudah wahyu. Berhajat nggak untuk dibukukan supaya ngumpul jadi satu? Berhajat nggak? Butuh nggak? Itu istilahnya apa dalam istilah masalihul mursalah. Memang maslahat dibutuhkan. Itu bukan perkara bid'ah. Ya, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, tolong dipahami, dibedakan. Kemudian yang mencintai Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, ya, karena setiap perkara baru dalam agama maksudnya itu adalah apa? Bid'ah. Dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah apa? Kesesatan. Dan setiap kesesatan dalam sebagian riwayat ditambah finnar. Oh, bid'ah, neraka. Bid'ah, neraka. Bid'ah, pasti neraka. Gitu manhaj kita? No. Tidak. Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Beda enggak? Perbuatan, fi'il dengan fa'il, beda enggak? Beda. Fi'il, perbuatan. Fa'il, sang yang berbuat atau orang yang berbuat. Itu beda nggak itu? Berbeda. Maka Syekh Albani kata, belum tentu orang yang terjerumus dalam perbuatan kufur langsung dijas kufur, kafir. Dan tidak bisa setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kita lihat melakukan bid'ah, langsung kita vonis ahlul bid'ah finnar ente. Tidak bisa kata Syekh Albani. Masalahnya apa? Qad yaf'aluhu jahlan. Bisa jadi dia melakoni itu kenapa? Bodoh, belum nyampe hujah. Ilmunya belum nyampe. Maka tugas kita yang tahu untuk apa? Tablighul hujjah. Untuk menyampaikan hujjah. Dan saya mau tanya, apakah setiap orang yang sudah sampai kepadanya hujjah, udah pasti paham apa yang disampaikan? Beda-beda level pemahaman orang, IQ orang jemaah. Masih terhalang nggak itu untuk kita hukumi ketika dia masih punya syubhat, belum paham benar? Masih terhalang nggak itu untuk kita hukumi? Masih terhalang, itu mawani'. Nggak serampangan vonis orang jemaah. Makanya kalau kita dituduh-tuduh suka membidahkan orang, kafir-kafir, sedih pula kita. Kita dituduh dengan sesuatu yang kita tidak perbuat, sedih kita jemaah cintai sonota. Banyak kan yang tuduh-tuduh kita, tukang kafir, tukang bidahin. Siapa Pak yang kafirin orang? Siapa yang bidah-bidahin orang?
Kita cuman bawa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apa? Yang dihukumi oleh Nabi di situ perbuatannya atau orangnya di hadis itu. Setiap perkara baru adalah bid'ah, bid'ah adalah sesat, sesat itu perbuatannya yang dihukumi Nabi, yang disebut Nabi, disinggung Nabi, atau orangnya, pelakunya. Perbuatannya mas, pelakunya lain judul, pembahasannya lain lagi. Dia mengerjakan itu dalam keadaan dia sudah paham, sudah ngerti itu menyimpang, tapi dia ngeyel kerjakan. Atau gimana? Atau dia masih jahil. Atau ada syubhat yang masih menggerogoti di kepalanya. Kesian, perlu dikasih tahu, perlu dipahamkan. Yang mencintai karena Allah Tabaraka. Tidak serampang itu, nggak segampang itu kita memponis orang. Dia mencintai SWT. Apalagi lebih sadis lagi, mengkafirkan orang. Kita sering dituduh kafir-kafirin orang kan. Ya Allah, ngeri dengarnya jemaah. Kita masalah membid'ahkan orang aja itu bukan nggak serampangan, ya mencintai. Ya, kita hanya menjelaskan perbuatan ini nggak ada sunnahnya, alias kebid'ahan. Apa salahnya kalau menjelasin? Kalau pelakunya ya itu urusan ada lagi babnya nanti. Gimana dia mengerjakan dalam kondisi apa nih orang? Ya, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lain pembahasannya, tega sekali kita dituduh suka membidahin orang. Kafirin orang lebih sadis lagi. Kita paling galak melawan orang-orang yang suka apa? Mudah-mudahan dalam kafirkan. Kita paling galak, apalagi anak. Ya, paling galak itu. Ya, sebentak-bentak di majelis itu. Yang mencintai Subhanahu wa taala, enggak serampangan main kafir-kafirin orang. Mencintai. Sampai Nabi ancam man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhum in kana kama qala wa illa ada ilaihi ya'udu ilaihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang sama saudaranya, kafir, maka kekafiran itu bisa balik kepada salah satu dari keduanya. Kalau benar dia kafir, iya mungkin. Kalau enggak, itu kafir balik ke yang ngomong kafir itu. Ya. Ke pengucapnya lagi baliknya itu. Karena orang yang dikafirkan enggak berhak untuk dihukumi seperti itu. Hati-hati. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, babut takfir babun khatir aqdama ilaihi al-katsir, ya, fasaqatu wa sakata anhu al-qalil fasalimu. Pintu kafir mengkafirkan itu pintu bahaya, kata beliau. Ya. Banyak orang yang mendatangi pintu kafir mengkafirkan itu, akhirnya dia terjerumus, tersesat dia. Lihat orang-orang khawarij, orang-orang takfiriyin. Kayaknya mulut itu gampang gitu. Lunak mulutnya ngomong kafir. Kayaknya udah. Kita ngomong kafir itu serem loh jemaah. Lunak mulutnya ngomong kafir itu. Ya, kayak nggak ada keluhnya gitu mulutnya kafir. Naudzubillah. Ya. Wasakata anhul qalil fasalimu. Sedikit yang menahan diri, diam. Takut, nggak berani. Ini bab mengkafir-kafirin, enggak. Takut saya. Itu bukan usupan saya, bukan konsumsi saya. Diam. Fasalimu, dia selamat. Nah, tinggal pilih mau jadi yang terjerumus, yang tersesat, atau yang selamat. Dia mencintai Subhanahu. Hati-hati loh. Hati-hati. Karena kalau kita memponis seorang, ya, dengan ponisan-ponisan seperti itu, konsekuensinya berat. Berarti kita katakan dia di neraka berarti. Mencintai. Hati-hati, enggak serampangan mencintai. Nah, di sini sama. Hadis ini mengandung wa'id, ancaman. Yang kalau misalnya 72 ini toh mampir di dalam neraka, saya tanya, baqa atau gimana sifatnya? Atau sifatnya ya abadikah atau amadi? Amadi atau abadi? Abadi. Amadi sementara. Untuk cuci dosa-dosa dan kesesatan penyimpangannya. Baru nanti selama dia punya iman walaupun seberat dzarrah, maka dia akan pindah dari neraka ke surga. Selama dia tidak syirkul akbar, pasti ya, selama la ilaha illallah masih bersemayam dalam hatinya, pasti dia akan Dia akan pindah ke surga. Jangan cintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama masing-masing sesuai tadi dengan keadilan Allah, sesuai dengan kadar dosa, penyimpangan dan kesesatannya. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada ancaman kayak gini, orang semau-maunya nggak beragama jadinya jemaah. Alah, bebas, nggak ada ancaman.
Nah, adanya ancaman kayak gini membuat kita gimana jemaah? Safety, hati-hati, awas. Kalau nggak ada ancaman-ancaman kayak gini, orang semau-maunya udah bebas. Mau bikin apa aja bebas. Coba kalau nggak ada hadis-hadis kayak gini, bebas nggak orang berinovasi dalam urusan agama ini? Sebebas-bebasnya dia akan berinovasi. Ropopo, apa bidah-bidah, kagak ada. Coba, semuanya setiap tahun muncul bidah 1, 2, 3 bidah, akhirnya satu sunnah mati. Muncul perkara baru dalam agama, pasti muncul apa? Mati sunnah. Itu sudah konsekuensi, jemaah. Kalau muncul lagi, banyak lagi, muncul lagi, tertanam sunnah, mati sunnah. Ya akhirnya apa? Yang benar-benar original dari Nabi, hilang. Nggak nyadar orang keluar dari Islam pelan. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas. Setan itu nggak datang nawarin orang murtad dari Islam. Murtad nggak? Kafir nggak? Ya nggak bisa orang Islam langsung ditawarin. Mau murtad nggak? Ya digaplok setannya kalau kelihatan. Mencintai Allah Ta'ala. Gimana caranya? Menghiasi, kata Ibnu Abbas, dihiasi bagi mereka amalan-amalan yang kayaknya dari Islam, padahal bukan dari Islam. Akhirnya sibuk dengan itu, yang original dari Nabi nggak teramalkan, yang diinovasi, yang dibuat-buat, itu yang mereka sibuk dengannya. Akhirnya tanpa sadar dia sudah lepas dari Islam. Itu yang ditakutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Mencintai sunnah. Itu. Ya, kemudian ya mencintai Allah Ta'ala. Ya. Jadi hadis ini ketika dikatakan diancam masuk neraka, mampir di neraka, tidak bermakna baqa. Ya. Ya, tidak bermakna apa? Baqa, tidak bermakna apa? Kekal. Dan juga ketika diancam neraka kayak gini, nggak bisa kita langsung bilang apa? Berarti kafir. Ancam neraka, kafir dong. No, Mas. Gak semudah itu. Itu manhatnya Nabi siapa itu? Ya, enggak mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa langsung divonis kafir, kekal di neraka dan seterusnya. Udah. Sekali lagi ingat, ini bentuknya wa'id, ancaman. Ya, ancaman. Supaya apa orang kalau diancam itu, supaya orang apa jemaah? Safety, hati-hati. Ngeri, jangan berlaku bid'ah, jangan pecah belah, jangan buat sekte. Sudah cukup dengan manhaj yang datang dari Rasul dan para sahabat. Wes kelar, selamat kita insyaallah taala biidznillah. Ya. Nah, cintai sunnah ta'ala. Jangan buat-buat lah, jangan inovasi. Ya. Ittabi'u faqad kufitum. Sahabat Ibnu Umar ya yang mengatakan begitu ya. Sudah tinggal ngikut aja kalian. Yang ada sunnahnya dari Nabi tinggal ikut saja. Masalahnya apa? Faqad kufitum. Sungguh kalian telah dicukupi. Wes cukup yang datang dari beliau. Wes cukup. Maka sering saya proklamirkan bahwa para sahabat itu kenapa nggak bikin acara ini, acara itu, perayaan ini, perayaan itu, cara ini, ritual ini, ritual itu. Kenapa mereka nggak lakukan? Padahal biaya mereka punya, tenaga mereka punya, waktu mereka punya. Kenapa tidak dilakukan? Jawabannya satu, itu simple. Mereka tidak berhajat, mereka tidak butuh terhadap yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Indah ucapan Imam Malik rahimahullah. Imam Ahlus Sunnah enggak Imam Malik tuh? Siapa yang berani bilang beliau Imam Ahlul Bidah? Imam Ahlus Sunnah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ibaratnya beliau itu pengganti Nabi di mimbar beliau. Berdomisili di Madinah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Siapa yang buat perkara bid'ah baru dalam agama yang enggak dipraktek, enggak dicontoh oleh Rasul dan para sahabat, laisa alaihi amruna, gitu kan? Bagaimana di hadis Bukhari Muslim. Ya. Maka apa? Sungguh dia telah mengklaim Muhammad berkhianat terhadap risalah. Ini dari mana nih Pak? Kayaknya kalau kita bongkar kutubus tis'ah atau kutubus sittah, kayaknya nggak nemu nih. Amalan kayak gini, ritual kayak nggak nemu. Berarti ketika dia buat-buat, oh ini ada, ini syariat, ini boleh, ini sunnah, dapat pahala. Berarti dia telah apa? Seolah-olah telah mengklaim Nabi kita apa?
berkhianat terhadap risalah. Berkhianat itu apa? Belum menunaikan semua. Berarti ada yang diumpet-umpetin sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masih ada yang digembokin belum dikeluarin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, enggak di-share bahasa sekarangnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti nuduh Nabi apa tuh? Kata Imam Malik loh. Berarti nuduh Nabi apa? Khanar risalah, dianggap telah berkhianat. Oh ya Allah, ngeri banget menuduh Nabi berkhianat. Ya, sembarangan nuduh saudara kita biasa aja yang bukan Nabi berkhianat. Oh bahaya. Bagaimana nuduh Nabi berkhianat? Ini belum disampaikan oleh Nabi. Padahal sebenarnya ada misalnya. Allahu Akbar. Sebagaimana orang Syiah menganggap Abu Hurairah berkhianat. Sekarung hadis tentang kewalian Ali, kekhilafahan Ali. Itu disembunyikan oleh Abu Hurairah. Makanya mereka pretelin tuh sahabat Abu Hurairah. Benci tenan mereka orang Syiah sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mana ada mereka nerima riwayat dari Abu Hurairah. Ya. Mereka hanya nerima riwayat dari jalur imam-imam klaim mereka. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal kayak gini kalau kita nggak duduk ngaji jamaah, kapan paham coba? Kapan kita ngerti, oh ternyata agama itu begini, metode beragama salaf itu begini. Kapan kita paham? Kalau nggak infakkan sebagian waktu kita untuk duduk di majelis ilmu. Maka kita bisa ngaji kayak gini nih, nikmat. Ya, karunia. Jangan antum pikir rezeki itu cuman fulus. Antum bisa dapat penjelasan seperti ini, dituntun bagaimana beragama yang benar. Ya. Biar kita tidak jadi generasi umat yang ekstrim, tidak pula yang menyepele, wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan kita. Ya, enggak ekstrim, orang khawarij, takfirin, enggak juga apa? Ya, enggak juga menyepelekan kelompok Murji'ah misalnya. Ya, antum berzina, antum melanggar apa saja, imannya sempurna kayak iman Abu Bakar, masuk surga. Oh, enak tenan loh. Gitu. Ya toh? Naudzubillah. Ahlus sunnah wasat. Pertengahan. Di antara kelompok-kelompok yang gulu berlebihan dan kelompok-kelompok yang menyepelekan. Ya. Nah, itu jangan cintai sama ta'ala. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ingat sekali lagi, saya tanam ini, jangan sampai lewat loh. Ini ancaman, bukan pemastian sehingga akan mendesain kita jadi generasi yang kemana-mana, lihat orang beda dikit, pinar. Awas, hati-hati. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah SWT, mana yang satu itu? Wahiyal jamaah. Mana yang selamat itu, jemaah cintai? Yang di atas hidayah, yang di atas petunjuk. Ya. Yang surga, mana itu? Kata Nabi SAW, wahiyal jamaah. Dalam sebagian riwayat diulang-ulang sama Nabi. Wahiyal jamaah, wahiyal jamaah. Diulang-ulang. Nah, cintai karena Allah SWT. Oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian jemaah, sedikit saya selipin. Hadis tentang perpecahan umat ini bentuknya anjuran untuk kita pecah belah. Atau apa jemaah? Ini sifatnya khobar, berita dari Nabi kita bahwasanya umat ini akan pecah belah dan sekaligus mengandung tahdzir, wanti-wanti jangan sampai pecah belah. Mana yang benar nih? Gak apa-apalah kita pecah belah, berbeda-beda, berselisih, bersekte-sekte, kelompok sendiri-sendiri, keyakinan, akidah dewe-dewe, manhaj dewe-dewe. Gak apa-apa, wong ada hadisnya kok, hadis perpecahan umat. Berarti gak apa-apa dong kita pecah-pecah. Ikhtilafu ummati. Hadis langganannya tuh. Hadis Bantar Gebang. Pembuangan apa tuh? Buangan sampah Bantar Gebang. Mungut di situ kali. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan, perpecahan umatku itu rahmat. Itu secara akal waras masuk akal enggak? Perselisihan umat rahmat, perpecahan umat rahmat. Masuk enggak itu? Enggak masuk akal, jemaah. Ya.
Ya, nggak masuk akal. Riwayat, embuh belantah dari mana dapatnya. Secara apa? Secara makna. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertentangan dengan nas-nas yang sahih yang menunjukkan bahwasanya apa? Ya, apa? Bahwasanya al-furqatu azab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sadis Nabi kita. Al-furqah azab. Perpecahan itu malah apa? Siksa, kesengsaraan itu. Oh, bilang rahmah. Dari mana rahmah? Kok nggak nyambung gitu dia mencintai sunata. Itulah kalau umat disuguhin hadis-hadis palsu. Akhirnya apa? Sudah jadi ya, membolehkan untuk orang saling pecah belah ya dan seterusnya. Yaitu korban dari hadis palsu ya, mencintai sunata. Maka kita nggak berhajat kepada hadis-hadis palsu. Mencintai hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif ya. Kecuali ada pembicaraan sedikit dalam masalah fadilah amal ya. Fadilah amal. Itu nanti ada pembicaraan. Itu pun lemahnya nggak boleh lemah banget. Dan ada riwayat-riwayat lain yang menyokong dia gitu kan. Cintai. Dan untuk hadis dhaif kemudian bisa diamalkan dalam fadilah amal yang mencukupi syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama. Angel. Nggak gampang jemaah cintai. Sebentar. Yang mencukupi syarat itu. Ya. Yeah. Jadi kita kembali jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ini hadits bentuknya khobar. Apa khobar? Kabar dari Nabi bahwa umat ini akan terpecah. Kita harus percaya enggak? Harus percaya enggak? Harus percaya. Terbukti enggak? Realita enggak? Iya. Ya, sekarang aja udah kelihatan umat pecah belah macam-macam. Walaupun menurut pendapat Syekh Utsaimin tadi belum nyampe 73. Nah, cintai. Ya. Ya, kalau biang-biangnya emang udah masyhur dari dulu. Ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Nah, walaupun dari semua biang-biang itu yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah siapa? Asy'ariyah. Lihat adilnya Syekhul Islam, ulama Ahlus Sunnah. Syekhul Islam. Kalau apa? Kalau orang Asy'ariyah lagi PS-PSan berhadapan sama Jahmiyah misalnya atau Mu'tazilah, maka apa? Syekhul Islam membahasakan apa? Asy'ariyah itu sebagai Ahlus Sunnah. Ketika PS-nya adalah apa? PS-nya adalah siapa? Orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah. Paham maksudnya jemaah? Cintai sunnah ta'ala. Karena memang mereka lebih dekat kepada apa? Ahlus Sunnah. Mereka orang Asy'ariyah menetapkan sifat-sifat enggak? Enggak seperti mereka orang Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kalau Asy'ariyah menetapkan walau sebagian gitu kan. Walau yang mereka tetapkan sebagian, mengingkari sebagian, menetapkan sebagian. Tidak menetapkan sebagian, mengingkari sebagiannya ini jadi masalah mereka. Tapi masih mending ada yang dia tetapkan. Makanya dibilang agak dekat dengan Ahlus Sunnah. Walaupun ketika kita PS sama mereka berbeda. Paham maksudnya jemaah? Itu. Adil. Dan ingat, mereka tetap kaum muslimin. Mereka sholat enggak? Ketika mereka tetap menegakkan sholat, masih menegakkan sholat, kata Allah, fa ikhwanukum fiddin. Mereka masih dikategorikan apa? Saudara kalian seagama, masih sama-sama subhana rabbiyal a'la. Ucapin salam enggak? Jenguk kalau sakit enggak? Ya, antar jenazah kalau meninggal enggak? Ya, masih ikhwanukum fiddin. Bahkan jemaah, mohon maaf, inilah saking adilnya manhaj kita ya. Saking enggak ekstrimnya manhaj kita. Manhaj kita manhaj salam, ya, kedamaian. Sampai Ali bin Abi Thalib, mohon maaf ya, sampai terjadi perselisihan Khawarij itu kafir apa enggak sih? Ada yang bilang kafir Khawarij itu. Karena Nabi bilang kilabu ahlin nar, mereka anjing-anjing penduduk neraka, putih, wis kafir udah. Ya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, kata Nabi. Mereka keluar dari agama seperti mana keluarnya melesatnya anak panah dari busur. Berarti murtad dong, keluar dong. Ya, ini jadi dalil mereka yang ekstrim mengatakan kafir orang-orang apa Khawarij. Tapi anak pribadi dan banyak ulama tidak seserampangan itu. Selevel Ali saja, Ali loh, ulama dididik sahabat enggak tuh?
Ya, Ali bin Abi Thalib, sahabat, dididik siapa? Rasul langsung. Beliau mengatakan, Khawarij, yang wakeh tenan di zaman beliau, terutama pengikutnya anak-anak muda tuh, yang ciri-cirinya pelontos, botak-botak. Makanya antum kalau nggak umroh, nggak haji, jangan pelontos-pelontos lah. Itu kebiasaan pemuda Khawarij dulu, pelontos-pelontos. Masih muda ganteng-ganteng, pelontos-pelontos. Ya. Kecuali antum habis haji atau umroh tahlul gitu kan. Ya, pelontos sunnah itu yang lebih didoain 3 kali itu. Nah, maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Lihat, adil. Ya. Adil. Bahkan sebagian ulama mengambil riwayat dari orang Khawarij saking safety-nya mereka, kan ekstrim kan? Itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Orang Khawarij, mereka ikhwanuna. Mereka masih saudara kita, tapi bagaw alaina. Mereka jahat sama kita. Mereka zalim sama kita. Ya. Nyata? Uthman dibantai sama mereka, dibunuh. Ya. Gak peduli mau mantu Nabi, manusia terbaik di zamannya, khalifah nomor 3, bantai. Khawarij. Ya, jahat mereka jemaah. Tapi tetap oleh Ali dianggap ikhwan. Dianggap sholat nggak mereka? Oh, Masya Allah, sampai berdarah jidatnya kalau sholat. Puasa sunnah, baca Quran. Ya. Dulu anak sekelas dengan sebagian orang yang agak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Wow, rata-rata hafiz. Hafiz. Hitam. Ya, mencintai. Saya tidak mau, berarti Ustadz hitam-hitam. Enggak. Tergantung kulit orang kadang kan ya. Ya. Yang penting dia ketika sujud nggak usak-usak gitu kan. Itu kalau memang hitam alami karena memang banyak sujud kemudian mungkin tipe kulit, ya jangan langsung dibully sama orang-orang sebelah tuh suka membuli ustadz kita yang hitam jidatnya enggak tuh. Iya. Ya. Ya, kita kan harus husnudzon sama saudara kita, tapi susah untuk diharapkan mereka husnudzon sama yang berseberangan gitu. Husnudzon bisa jadi memang karena banyak sholat akhirnya apa? Ya tipe kulit jidatnya juga dan seterusnya. Apa Syekh Utsaimin yang hitam banget jidatnya kita mau katakan Allah musta'an. Baik sangka saja sama saudara kita. Ya. Nah itu. Kemudian jangan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuknya khabar, pemberitaan dari Nabi SAW dan bukan dalil menunjukkan boleh pecah belah. Ingat ini. Ya. Ini sifatnya khobar plus tahdzir. Wanti-wanti dari Nabi kita SAW. Dan bukan dalil untuk membolehkan apa? Pecah belah. Itu pegang itu. Dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka kata Nabi? Wahiyal jamaah. Mereka adalah siapa? Jamaah. Yang bersatu padu. Nanti riwayat jamaah ini dikuatkan dengan riwayat kedua di sini, riwayat yang lain nanti kita baca ada di kitab mencintai Subhanahu wa ta'ala. Lebih tegas lagi, lebih jelas lagi yang dimaksud siapa tuh? Yang satu, yang surga itu siapa? Ya, yang tak terancam mampir di neraka itu siapa? Yang tidak terancam mampir dulu di neraka itu siapa? Ya, riwayat pertama jamaah. Ya, di riwayat lain diulang-ulang jamaah. Berarti kita dituntut untuk apa? Bersatu padu, jangan pecah belah. Terus dibilang rahmat gitu. Ya. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Yang nyambung itu bersatu padu adalah rahmat. Ya. Pecah belah adalah azab. Itu yang nyambung sesuai dengan akal sehat juga. Dan sesuai dengan nas. Adapun perselisihan perpecahan umatku adalah rahmat. Ini enggak nyambung dari segala sisi. Jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa diterima dari segala sisi. Jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mereka jamaah yang pastinya berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah. Kalau kita ikat dengan pembahasan hadis yang kemarin, yang di pelajaran sebelumnya, hadis Irbad bin Sari ya, tentang nasihat Nabi ketika mau wafat, itu kan kata Nabi apa? Meracik obat untuk perselisihan umat, perpecahan umat. Nabi meracik obatnya enggak tuh? Kan Nabi bilang, fa inna man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat apa? Perselisihan, perpecahan yang banyak.
Maksudnya mencintai Allah. Ya. Kalau seandainya perselisihan dan perpecahan, berkelompok-kelompok, itu bukan sebuah penyakit kronis di tengah-tengah umat. Nabi racik obatnya atau biarin aja? Enggak apa-apa, rahmat, rahmat. Paham maksud saya, jemaah? Tapi beliau racik enggak obatnya? Berarti apa? Petaka enggak itu? Harus diobati enggak? Ini malah dirawat perpecahan, perselisihan. Beda-beda enggak apa-apa. Ya. Dirawat. Mencintai sunata. Harusnya diobati. Dan jangan apa? Jangan gengsi untuk dikasih obat sama saudaranya yang lain. Ini yang jadi masalah, nggak mau ditawarin obat. Sudahlah. Ya, hasbuna ma wajadna alaihi abauna. Ya. Cukuplah kami mah apa yang kami dapatkan di atasnya nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. Walaupun nenek moyang mereka nggak paham apa-apa. Mencintai sunata. Padahal Nabi udah baik hati nih. Nawarin dan ngeracik obatnya. Apa racikannya? Alaikum bisunnati. Berarti Nabi kita bilang jamaah yang bersatu padu, berkumpul, ya, bersatu padu di atas apa yang diinginkan? Alas sunnah. Sehingga muncul mustalah ahlus sunnah. Baru wal jamaah. Kalau kita udah satu pemahaman, udah sama-sama mengamalkan sunnah, kembali kepada sunnah, nggak usah ditarik-tarik untuk bersatu jamaah, dia datang dewe. Nggak usah dipaksa-paksa untuk menerapkan syariat Islam, dia minta dewe. Minta dewe. Kenapa? Udah paham, udah ngerti. Ya. Sekarang syariat, terapkan syariat. Mas, masalahnya masyarakatmu udah ngerti nggak syariat itu? Kan mereka mau ambil jalan pintas, jadi penguasa, paksainlah orang nanti tegakkan syariat. Akhirnya apa? Kalaupun melakukannya terpaksa, ngumpet-ngumpet di belakang nanti dia menyelisih apa yang paham maksudnya? Mau nggak generasi-generasi kita jadi pemimpin harus ngikut cara diktator kita, ngikut cara pemimpin, tapi nggak pernah dipahamkan. Akhirnya dia ngumpet-ngumpet melanggar di belakang. Mau nggak kita kayak gitu? Kita mau seperti para sahabat jadi orang jujur. Begini dia ajar pemimpin mereka Rasulullah SAW. Begitu mereka amalkan di belakang Rasul SAW. Bahkan setelah Rasul wafat, mereka tetap amalkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Karena khulafa mengamalkan apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Itu kan berarti jujur kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Siapa shadiqin itu yang kita disuruh untuk ikut mereka? Para sahabat, jujur mereka. Gak bohong-bohong. Nah ini kalau kita karena punya power, kedudukan, kemudian kita tetapkan ini. Padahal masyarakatnya belum ditempa ilmunya, akidahnya, keyakinannya, sunnahnya. Antum bisa harapkan mereka melakukan dengan legowo, ikhlas. Atau dia akan berusaha untuk bikin kekuatan nanti untuk mengelengsarkan antum. Karena tidak sesuai dengan ideologi mereka. Fahamkan dulu. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham baru. Ya. Kalau sekarang banyak manhaj ingin petik buah sebelum menanam. Ya enggak? Jujur, banyak. Akhirnya sampai detik ini enggak berbuah apa-apa. Enggak dapat sepotong tanah ibaratnya, kekuasaan ibaratnya atau apa yang mereka ada. Coba. Hanya baru sebatas mimpi yang indah. Tidak ada wujudnya. Kita dakwah kita pelan, tapi mulai tampak enggak jemaah? Umat mulai kembali ke masjid, umat mulai paham agama, duduk di majelis, umat mulai ibadahnya tertata sedikit-sedikit. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Butuh proses yang panjang sampai kita bisa kembali ya menikmati kondisi sebagaimana kondisi tegaknya daulah Islamiyah dahulu, khilafah daulah Islamiyah dulu. Itu butuh proses panjang. Nabi kita simsalabim. Enggak, harus hijrah dulu. Kita enggak hijrah. Insyaallah. Proses panjang jemaah. Enggak bisa main menggebah-gebu, akhirnya ditutup, dilarang. Akhirnya. Makanya tempuh cara Nabi SAW pelan. Dari personalnya dulu, individunya dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi umaraihim.
ma bimulukihim, ma bimenterihim, ma bi emperihim, ma bi anfusihim. Mulai dari keluarga masing-masing, perbaiki ya, perbaiki. Nanti sudah paham semua, minta dewe, muncul dewe. Masya Allah. Itu enggak metode yang ditempuh oleh Nabi kita. Lama waktunya, tapi berbuah manis. Daripada apa? Kerasa gerusuk. Dilarang. Ditutup. Iya enggak? Itu kena kaidah manis ta'jala syai'an uqiba bihirmani. Siapa yang buru-buru, tergesa-gesa untuk mewujudkan sesuatu, malah nggak dapat sama sekali. Putus. Itulah kalau menempuh manhaj yang tidak dicontohkan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penyakitnya apa jemaah? Kurang sabar. Kurang sabar, itu aja. Dulu Nabi kita sabar. Ya, banyak ayat perintah sabar buat Nabi kita kan? Ya, fasbir sabran jamila. Ya, bukan sabar-sabar tapi pengen gasa-gasa. Sabar yang jamil, yang indah. Mencintai sonata. Ya. Udah nggak ada sabar. Rangsak saja, lawan saja. Pisau dapur istri dipinjam. Pakai AK. Mati sangit. Ya, sia-sia. Dan seterusnya. Naudzubillah. Ana ngomong kayak gini karena sayang sama mereka. Saya sayang. Kita para dai, para sayang sama umat. Makanya kita ngomong kayak gini. Supaya mereka nggak jadi korban. Paham maksudnya? Malah yang diem nggak mau nyampein. Itu nggak sayang sama umat hakikatnya. Antum setuju sama saya? Itu nggak sayang sebenarnya. Mencintai sunata. Kita ketika sampaikan yang seperti ini. Supaya umat menghindar, hati-hati. Karena kita sayang. Apakah Nabi ketika mewanti-wanti manusia dari kesyirikan berarti benci sama mereka? Nggak sayang sama mereka? Oh, itu sayang sekali sama mereka. Makanya kalau ada dai zaman sekarang, dia nggak pernah nyinggung tauhid, nggak pernah nyinggung syirik, nggak syirik, ya, nggak pernah nyinggung apa? Nyinggung bid'ah dan seterusnya, takut ngomong dan seterusnya. Terus kapan umat akan paham? Cintai. Kalau kita nggak mau berani pelan-pelan, sedikit-sedikit dengan lemah lembut, kita kasih tahu, kabarkan, kasih tahu, kasih ilmunya dan seterusnya. Berarti nggak sayang dong kita sama umat kalau kayak gitu. Kita cuma datang dengan ceramah-ceramah yang membuat mereka gelak tawa, senang, happy. Jadi pulangnya bawanya apa? Lucu, kocak ustadznya. Itu bawanya. Bukan tadi saya dapatkan ilmu ini, ditransfer pada istri dan anak-anaknya, dan seterusnya, keluarganya, dan seterusnya. Itu baru berkah gitu kan. Ngasilin gitu, ada efeknya, ada buahnya, mak. Ya, cintai sunnah ta'ala. Allahu Akbar. Banyak kajian-kajian yang nggak berbuah hari ini. Ada mungkin manfaatnya, tapi kurang dia mencintai sunnah ta'ala. Ya, maka kalau mau apa? Ngefek bener-bener, ya itu dakwah hasilnya, buahnya, maka apa jemaah? Titi jalan dakwah yang telah ditempuh para anbiya wal mursalin dan yang diikuti oleh terutama para sahabat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Karena sudah dipatok oleh Imam Malik dengan dikatakan lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awaluha ay bihi awaluha. Tidak akan pernah baik nasib akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah baik dengannya generasi yang awal. Paham? Antum terima enggak ini coba? Enggak akan pernah baik kondisi kita, nasib kita hari ini. Kecuali dengan apa yang telah baik dengannya generasi awal. Terlalu jauh mimpi kita untuk daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Tapi kita nggak nempuh ya jalan yang telah dititi oleh para sahabat. Buntu jemaah. Kita nggak menempuh jalan yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Nanti di sini ada hadisnya nih. Nabi garis lurus. Nanti garis kiri kanan. Ada hadisnya, kita akan lewat nanti kalau ada waktu. Ya. Maka kata para ulama, kullu turuq masdudatun illa tariqu Rasulillah SAW. Semua jalan yang diklaim, ini bisa menjadikan Islam jaya, ini masukkan ke surga, ini jalan, ini angkot ngantar ke surga. Semuanya buntu kata para ulama. Kecuali jalan satu. Jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dititi oleh siapa? Ya.
as-sahabah radhiyallahu ta'ala. Mereka yang kita berusaha untuk ikuti cara, metode, manhaj beragamanya, berakidahnya, beribadahnya, ya, beradabnya, berakhlaknya, bermuamalahnya. Ikuti jejak mereka, baru cintai SWT. Nanti saya bawakan ayatnya di surat An-Nisa itu, ya, tentang wajibnya kita beragama, bermanhaj, ya, mengikuti cara para sahabat. Kalau berani melenceng, non sewu, ancamannya sadis di akhir ayat. Baca sendiri nanti. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nisa 115 itu. Ya, nanti sabar dululah. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa taala. Kalau yang nggak biasa, baru-baru, misalnya nggak biasa dengar pembahasan kayak gini, aneh ini kayaknya nih. Tapi satu sisi masuk akal, tapi kok aneh ini baru dengar. Sesat kali ya. Tapi insya Allah kalau kita pakai ini akal kita, iya ya, masuk akal jemaah. Karena kita nggak bawa pemahaman dari gocek kita sendiri, semua pakai dalil. Itulah keistimewaan dakwah kita ini. Apa-apa pakai dalil. Nggak ada yang dari saku Pak Ustadznya sendiri. Dan nggak ada yang kita umpet-umpetin. Ya. Banyak kan hadis-hadis kayak gini banyak yang diumpetin jemaah. Di lemarinya Pak Ustadz kadang-kadang. Nggak disampaikan ke umat. Takut nggak dikasih amplop, nggak dikasih besek. Ada nanti pembahasannya nih. 4 tipe da'i. Ada nanti di kitab ini jemaah cintai. Ya. Takut kedudukannya hilang, nggak dipakai, nggak diundang, nggak punya power lagi, nggak punya pamor lagi. Silent. Ya, di-keep. Allah musta'an. Ada ancamannya itu. Diam dari menyampaikan kebenaran. Itu bahaya. Ada ancamannya. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Wa fi riwayatin. Dan di dalam riwayat yang lain. Ini keren banget nih jemaah. Riwayat yang kedua nih. Saling mendukung ya. Satu riwayat yang tadi kita sebutkan. Wahiyal jamaah. Itu terdukung dengan apa? Riwayat yang ini nih. Ya. Wa fi riwayatin. Dan di dalam riwayat yang lain. Kata Nabi. Kulluhum finnar. Kata siapa? Kata Nabi. Biar kita nggak disalahin. Ya. Kulluhum finnar. Mereka terancam. Semuanya mampir di mana? Di neraka. Kecuali kalau bid'ahnya, penyimpangannya itu sudah ranah apa jemaah? Akidah. Sampai syahadatnya nambah kayak orang Syiah misalnya. Itu mah terancam. Na'udzubillah khalidina fiyah. Udah lain, sudah lepas. Karena kalau Syiah menurut sebagian ulama jemaah dinun mustaqil. Dia agama tersendiri. Sudah dia udah agama. Orang syahadatnya aja beda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliullah. Ya. Macam-macam. Ya. Rukun imannya apalagi ditambah-tambah. Muta'ah itu rukun iman itu. Masuk rukun iman. La dina liman la muta'atalah. Ya. Ya. Orang yang nggak muta'ah itu nggak punya nggak beriman. Harus muta'ah paling tidak sekali seumur hidup. Tahu muta'ah nggak? Senyum-senyum. Nah, coba. Itu rukun iman itu. Ya. Allah musta'an. Mut'ah sekali seperti Husain. Mut'ah 2 kali seperti Hasan. Mut'ah 3 kali seperti Ali kedudukannya. Ya. Mut'ah 4 kali seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajatnya. Bahkan mereka buat hadis ancaman buat orang yang nggak mut'ah. Dia katakan apa? Malam yatamatta' ya fid dunya jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda'. Siapa yang tidak mut'ah di dunia walaupun sekali ya, maka dia datang nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah enggak ada burungnya. Burung apa maksudnya? Enggak ada burungnya. Ngaco-ngaco emang. Agama main-main itu Syiah itu jemaah. Agama paling porno. Ya. Mencampuri istri di dubur bulan Ramadan nggak batalin puasa tuh. Fikihnya mereka. Yang cintai.
Bahkan mencampuri putri sendiri itu enggak termasuk zina. Na'udzubillah. Ya, anak hasil mut'ah lebih suci dibandingkan anak hasil nikah normal. Ya. Semua jasad Nabi Muhammad masuk surga kecuali kemaluan Nabi di neraka. Karena menikahi dua wanita nakal, Hafsah dan Aisyah. Gara-gara dibenci bapaknya, anaknya ikut-ikut. Kacau enggak? Kacau. Ya. Allah musta'an. Antum mau satu sab sama mereka. Kemudian ada tuh dakwah sushi. Kalau apa sushi makanan Jepang sih mau saya. Ya, sushi, Sunni Syiah mau di bestiin. Enggak mau saya. Kita Allah musta'an, enggak usah lah kemana-mana lagi. Allahu Akbar. Jadi jangan cintai Allah Ta'ala. Ya, kata Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, kulluhum finnar, semua mereka terancam untuk mampir di neraka, illa millah wahidah, kecuali satu kelompok, satu millah. Siapa mereka tuh? Di riwayat yang kedua, Nabi bilang, ma ana alaihi, apa yang aku berada di atasnya. Berarti siapa yang mengikuti apa yang ada di atasnya Nabi alias sunnah beliau. Makanya hadis ini saling mendukung dengan riwayat sebelumnya ya. Ya. Fa'alaikum bisunnati. Saling mendukung enggak jemaah? Berarti kalau dibilang ma'ana alaih. Ya. Jamaah sejati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang sejati itu ma'ana alaih. Apa yang aku ada di atasnya. Akidatan, ya. Wa manhajan. Kemudian apa lagi? Wa ibadatan, ya, wa da'watan, wa akhlaqan, wa muamalatan, semua lini kehidupan mengikuti apa? Ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kita ikutin dia tuh. Kita ikutin jalannya Rasul. Kita ikutin caranya para sahabat. Itulah jamaah yang hakiki, yang sebenarnya. Ya. Karena zaman sekarang banyak orang ngaku mencintai Islam. Banyak orang ngaku ini, ngaku itu. Tapi kata orang Arab, wadda'awa illam tuqimu 'alaiha bibayyinatin abna'uha ad'iya'u. Pengakuan, klaim semata kalau enggak dibawa pembuktian itu orangnya hanya sekedar klaimer, ya ngaku-ngaku aja dia mencintai. Harus bawa buktinya. Ya. Ana ahlu sunnah, ana ahlu sunnah, ana ahlu sunnah. Dicek perbuatannya, waduh. Enggak klub dengan pengakuan yang mencintai SWT. Kalau Anda jujur mengaku ahlu sunnah, berarti perbuatannya, ritualnya juga sesuai dengan tuntunan sunnah, baru ahlu sunnah sejati. Yang jadi masalah hari ini, kayak orang Arab bilang, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzak. Semua ngaku, ngeklaim ada hubungan sama si Laila. Si gadis desa mungkin. Ya, bunga desa mungkin ya. Ya. Laila kan demen sama gua, kata dia. Laila kan ada ini sama gua. Pas tanya Laila, kenal si Bejo enggak? Laila, Bejo, sopo kui? Berarti apa? Iddia, pengakuan semata. Betapa banyak sekarang. Kami ahlu sunnah, kami kitab dan sunnah. Quran, sunnah, Quran, sunnah. Letak titik perbedaannya di mana jemaah? Ala fahmi man. Kau pahami Al-Quran sunnah yang kau klaim dirimu di atasnya itu dengan pemahaman siapa? Anda tidak akan bosan-bosan nyampaikan di majelis ini dan di majelis lain. Kata para ulama, Quran sunnah itu kadzahab, seperti emas. Emas itu nyimpannya di mana jemaah? Safety ya. Aman, berharga ya mas. Wallah Quran dan sunnah ini seperti emas. Kalau emas kita jaga safety, maka Quran sunnah lebih berhak untuk kita apa? Jaga safety. Bagaimana cara supaya safety, supaya original, ya,
sesuai dengan yang Allah inginkan, Rasulnya inginkan, yang Allah maksudkan, yang Rasulnya maksudkan. Gimana caranya jemaah? Diikat, dikerangkeng, pakai apa? Fahmus salaf. Karena Quran Sunnah kalau dikembalikan, dilepas kepada pemahaman masing-masing, apa yang akan terjadi jemaah? Yaitu hadis yang kita bahas, iftiraq, pecah belah. Oh ini pemahaman saya. Oh enggak, pemahaman kelompok kami. Masing-masing punya pemahaman. Adapun kita ketika memahami sebuah ayat, nas dan seterusnya, kita kembalikan. Apa kata sahabat fulan? Apa kata sahabat fulan? Apa keterangan para ulama? Yang mereka para ulama ahlu sunnah menukil dari sebelum sampai generasi tabi'in, kemudian para sahabat yang kemudian diambil dari Rasulullah SAW. Karena Nabi menjelaskan nggak kalau ada wahyu turun, Nabi jelaskan nggak? Litubayyina linnas manuzila ilaihim. Agar kau jelaskan kepada manusia Muhammad apa yang diturunkan atas mereka. Mencintai sunnah. Jadi Nabi kita juga diturunkan wahyu kepada beliau dan beliau juga menjelaskan. Ya, yang mencintai. Nah penjelasan tentang wahyu itu siapa yang langsung mencerna di waktu itu? Mendengar langsung siapa? Para sahabat. Maka mau beragama yang benar, mau nggak mau ngikutin pemahaman dan caranya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jangan cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya antum kalau cek di surat An-Nisa berapa tadi? 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Apa efek jeleknya? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang menentang Rasul. Musyaqqah itu Nabi lewat satu lembah, dia pilih lembah lain. Gak mau satu jalur sama Nabi. Gak mau naik angkot Nabi. Gak mau naik kapalnya Muhammad SAW. Yang Imam Malik mengibaratkan sunnah Nabi itu seperti apa? Perahunya Nabi Nuh yang naik selamat, yang ogah tenggelam, tersesat. Kemudian apa? Selain dia menentang Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti, ngekorin, taklidin, ya, ngekorin ghaira sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang beriman. Ana nun sewu nanya, siapa beriman pertama dari umat ini? Para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya, umat-umat sebelumnya urusan mereka sama Nabi. Paham? Kita urusannya apa? Dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan umat ini yang mencintai sunnah. Siapa mukminin pertama yang mengikuti Nabi kita beriman? Sahabat. Diikuti jalan selain jalan mereka dalam ibadah, dalam akidah, ya, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam manhaj dakwah, diikuti selain jalan mereka. Non sewu, antum yang baca biar lebih percaya. Antum yang baca. Apa artinya? Nuwallihi ma tawalla. Allah yang bilang langsung. Apa? Makin apa? Makin merdeka dia di atas kesesatan. Ya. Dia merasa bebas. Mau bikin apa saja, berinovasi apa saja. Rapopo gitu, mencintai sunnah. Bebas, merdeka. Nuwallihi ma tawalla. Kami lencengkan dia kepada apa yang dia melenceng kepadanya. Kami bikin mereka apa? Merasa merdeka, bebas, luas. Boleh, nggak apa-apa. Dan banyak kita lihat di YouTube itu pada orang-orang yang ditanya tentang masalah ini yang jelas nasnya nggak boleh. Semua jawabannya rapopo. Ya, nggak apa-apa. Gak jelas kadang jawabannya. Ada pokoknya. Dalilnya ada pokoknya. Kalau enggak, pokoknya ada. Ada pokoknya ada. Muter. Itu dalil enggak itu? Sebutin dong. Ya. Kadang karena ada dalilnya katanya. Tapi pas di kritis jamaahnya, disebut dalilnya, ternyata apa? Hadis
Palsu. Duh, kasihan umat, ya Allah. Kasihan umat jemaah. Udah bertahun-tahun kita disuguhkan dengan hadits-hadits yang nggak ada usul-usul asal-usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saatnya antum kritis. Sudah saatnya antum apa? Berani. Jangan mau dibawa ke lubang buaya sini ya. Jangan. Harus kritis. Oh ada, mana dalilnya Pak Ustadz? Ya. Mana dalilnya? Oh ada nenek-nenek, sahih enggak? Cecer terus. Ya. Maknanya apa? Maksudnya apa? Ini pemahamannya Ustadz dari pemahaman Ustadz pribadi atau mana nih? Ada contohnya enggak? Karena kita nggak boleh bikin pemahaman tersendiri kecuali sudah ada yang mendahului kita di kalangan salaf, ya enggak jemaah? Sekarang musimnya bikin pemahaman sendiri atau ngikut pemahaman yang sudah ada? Hah? Musimnya bikin pemahaman sendiri sekarang terhadap nas Quran dan hadis. No. Siapa kita jemaah? Terbatas kita. Mereka yang lebih a'lamuhum. Kata Ibnu Abbas, a'maquhum ilman, kata Ibnu Mas'ud. Bukan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Mereka paling dalam ilmunya para sahabat itu. Ya ke mereka kita merujuk. Coba lihat tuh tentang ayat misalnya. Ibnu Mas'ud berkata apa? Ibnu Abbas mengatakan apa? Ya, Ali mengatakan apa? Ya kan lengkap di kitab-kitab tafsir. Masalahnya mau baca apa enggak, itu aja. Nah, itu. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini keren sekali nih riwayat ini. Ma ana alaihi. Ya, apa yang aku ada di atasnya. Ya. Wa ashabi. Dan para sahabatku. Berarti terikat dengan zaman enggak? Tidak. Kapanpun kita hidup, dimanapun kita hidup, kalau kita mengikuti apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabat, maka kita apa? Termasuk millah wahidah itu. Yang kagak pakai mampir, tidak pakai diancam mampir di neraka. Kita masuk dalam ahlus sunnah wal jamaah sejati. Yang mencintai Allah SWT. Ya. Ini kayak sudah syarat mutlak ini jemaah. Sabda Nabi ini, ya, ini sudah kayak apa? Udah kayak syarat mutlak yang nggak bisa neko. Kalau mau jadi millah wahidah yang selamat itu, yang tidak diancam mampir dulu, mau nggak mau ma'ana alaihi wa ashabi. Harus ngikutin apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabat. Dan memang, ana mau ngajak antum, diri ana dan antum untuk mengakui. Untuk plak! Persis ma'ana alaihi wa ashabi itu mudah nggak jemaah? Plak kayak Nabi dan para sahabat gaya ibadah kita apa? Bisa nggak jemaah? Oh, sahab jemaah. Mereka apa? Kuda-kuda kita kura-kura. Ngaku nggak gitu? Mereka udah sampai ujung jalan kita baru start ibaratnya. Mereka jihad kita sulahfat. Mereka kuda-kuda kita kura-kura gitu. Beda huruf sebelum akhir doang. Dan saya jemaah. Tapi yang kita dituntut adalah apa jemaah? Terus berada di atas jalan mereka walaupun kita tidak bisa mengejar mereka. Paham maksudnya jemaah? Yang penting di jalur, di tolnya mereka. Walaupun kita belantah kapan nyampenya. Paham maksud saya jemaah? Ini hiburan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Tariqullah tawil. Jalan Allah itu panjang sekali. Perjalanan kita menuju Allah itu panjang jemaah. Sampai kita berdiri di hadapan Allah. Dewe-dewe. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sedih sendiri. Ya. Di hari orang mikir dirinya sendiri. Sampai Isa berkata nanti hari kiamat. Ya. Rabbi. La as'aluka Maryama. Ya. Walidati. Walakinni as'aluka. Apa? Nafsi. Walakin nafsi. Isa akan bilang nanti di hadapan Allah, dia bilang apa? Ya Allah, aku enggak minta maslahat buat ibuku. Siapa? Maryam yang telah melahirkan aku. Diriku, masalah diriku. Di hari itu ya cinta. Ya. Sendiri-sendiri. Itu apa? Jalan Allah, jalan menuju Allah itu panjang kata Syekh Albani. Ya, wa nahnu namdi ilaihi kasulahfat. Sayangnya kita jalan di atas jalan yang panjang itu seperti kura-kura. Hiburannya mana? Walaisatil ghayatu an nasila ila nihayatit tariq. Bukan urusan terpenting, tujuan terpenting itu bagaimana bisa nyampe di ujung
jalan. Bukan itu terpenting. Karena nggak bisa kita kejar sahabat jemaah. Mereka terlalu semangat. Ilmu dan amal, ibadah, mereka terlalu semangat. Kita nawarnya ke bawah, mereka nawarnya ke atas. Suruh puasa 3 kali, 3 hari, sebulan. Mintanya apa? Lebih lagi. Dikasih berapa? Senin, Kemis dalam sepekan. Minta lagi nggak? Minta lagi. Kasih puasa sehari, tidak sehari. Daud. Minta lagi nggak? Minta lagi. Mau puasa tiap hari. Nabi tutup. La afdala min dzalik. Nggak ada yang lebih afdal dari saum Daud. Sebegitunya mereka. Antum mau kejar? Raiso. Angel. Walakinnal ghayah an namuta 'ala tariq. Urusan terpenting itu, tujuan terutama dan terpenting itu, mati di atas jalan. Itu yang penting. Jangan melenceng. Jangan keluar dari jalur tol yang telah mereka titi. Keluar, halik binasa. Keluar melenceng, halik binasa. La yazigu anha illa halik, kata Nabi SAW. Tidaklah yang melenceng dari garis lurus yang digariskan itu, nanti ada hadisnya di sini. Kecuali dia akan binasa. Tersesat. Salah jalur. Takutnya ketempuan di neraka. Mampir takutnya. Kan dibilang tadi ancaman. Ya, itu dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa gajian biasanya? 11 ya? Ini jam berapa? Jam 11. Ya oke, kita pamitan kalau gitu ya. Ya. Baik. Kita yang mencintai Subhanahu wa taala, ala kulli hal. Hadis ini riwayat pendukung ini sangat luar biasa, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini tidak menunjukkan bahwasanya hanya yang hidup di zaman Nabi saja yang bisa jadi milah wahidah yang selamat itu. Berarti kalau yang lain diancam, ini kan kita bahas kitab Firqatun Najiyah, golongan selamat. Berarti kalau yang lain diancam mampir, berarti yang satu itu yang disebut apa? An-Najiyah, yang selamat alias nggak diancam mampir. Yang jamaah tadi, yang mengikuti apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabat. Dan saya tekankan, tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita tetap mengikuti apa yang di atasnya Rasul dan para sahabat, kita masuk dalam jamaah itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Walaupun sendiri di kampung halaman kita misalnya. Dan ini saya katakan bukan tanpa dalil, bukan tanpa alasan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-jamaah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original, yang sejati, itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendiri. So abrok-abrok tapi apa? Tidak sesuai. Itu bukan jamaah. Itu buih. Apa? Buih. Digesrok sedikit sama air laut. Hilang. Walaupun satu, tapi bakarang. Gitu. Dilabrak kayak gitu. Wah, tetap istiqomah, sabat. Itu yang kita mau. Berat memang. Seperti megang bara api. Tapi pahalanya seperti pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Allahu Akbar. Mencintai sunnah. Kita baru bisa tahu ilmu sunnah ini saja. Udah senang banget. Bagaimana bisa diikuti dengan amal. Pahalanya, oh Masya Allah. Maka banyak orang yang nanti surprise di surga. Aku perasaan gak ngamalin. Oh, pahalanya berlipat-lipat nih. Dari mana nih? Ternyata pahala 50 sahabat. Kecatat dalam buku catatan amal dia. Gara-gara dia mengamalkan satu sunnah. Allahu Akbar. Dapat pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah itu juga. Allahu Akbar. Keutamaan ngamalin sunnah di akhir zaman. Berat jemaah. Tapi itulah kunci surga. Harus dipegang. Ya. Jadi selamat di dunia dari kebidaan, penyimpangan. Selamat di akhirat dari neraka. Alias tidak pakai mampir. Jangan cintaikan Allah SWT. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, dan nanti saya akan sinyalir di pertemuan akan berikutnya juga. Jemaah ini terakhir. Penting
penting sampai Cilangkap pentingnya. Ya. Penting sekali. Apa jemaah? Untuk tahu ma'ana alaihil. Ana tutup buku biar antum tenang ya. Kita mau pulang soalnya. Untuk tahu ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Cara akidahnya, ibadahnya, ya, akhlaknya. Itu caranya gimana biar tahu jemaah? Bukan sekedar saya mau berusaha mengikuti apa yang ada di atasnya Rasulullah dan para sahabat. Dia main HP di rumah, nggak pernah kenal pengajian. Isora. Ini mah namanya omdo. Ngomong doang. Kalau ente jujur ingin ikuti apa yang di atasnya Rasul dan para sahabat, datang ke majelis yang di situ disampaikan. Nih cara Rasul begini, nih cara Nabi, nih sahabat begini, nih. Datang ke majelis. Masa tiba-tiba antum ogok-ogok di rumah keluar suara. Innal hamdalillah dari langit. Dengarkan ini. Begini cara Rasul dan para sahabat. Iso? Ngayal. Melekat kali antum itu. Kalau kayak gitu. Alam goib loh. Harus jogrok. Nyata kayak gini nih. Ini kita alam goib nyata nih. Nyata duduk. Dapat pahala. Dapat ilmu. Masya Allah. Berkah. Bertandang ke rumah Allah. Pahalanya double-double. Cintai. Ya di sini, di majelis ilmu harus belajar biar tahu apa sih Rasul gimana sih, sahabat gimana, harus belajar. Kalau enggak, ya enggak ngerti. Istiqomah awam gitu loh. Ya. Biar antum enggak merasa diomel-omel terus sama ana sampai di sini. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.